Ini kalau posisi sebelah kanan kawan. Di sini letak motor. Dia menggunakan satu motor ya. Jadi untuk mutar pemanas, kemudian mutar drum itu cuma satu motor kan dari sini. Nah ini. Jadi akan ikut mutar di bagian gear bagian dalam kawan. Ini dupleknya bakalan saya cuci dulu ya. Sama kapar-kapar ini. Kecuali ADF ya. Ini bakalan saya cuci dulu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dirayu teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan melakukan pembongkaran mesin Yosera ini. Saya sudah siapkan penyemprotan di depan, bakalan saya semprot dulu karena ini sudah ada yang minang ya, sudah dipinang sama Pak Bosnya ya. Dan saya sudah beli kepala colokan karena yang bawaan mesin ini saya nggak bisa kasih nyala. Karena bawaan mesin ini itu pakai tiga tusukan, 3 kaki kawan. Jadi saya harus ganti sebentar. Ini masalahnya si yang drumnya konslet itu. Saya mencoba tidak mengganti drum dulu, ya, karena saya mau ngecek bagian rumah drumnya kawannya. Apakah di rumah drum itu ada masalah? Itu bakalan saya bongkar. Makanya saya melakukan pembersihan dulu, semprot. Baru nanti saya bongkar rangkaian-rangkaian drumnya kawannya. Yuk tetap stay kawan. Ini bakalan kita tes. Kita simpan dulu di sini. Baru kita nanti langsung semprot ya. Saya mau angkat dulu kawan. Coba seperti teman-teman perhatikan, ini banyak sekali debu-debu kawan. Saya mau semprot dulu. Nih kotor. Bakalan saya lepas. Ini kotor sekali kawan. Ini pertama saya mau lepas bagian rangkaian si drumnya dulu, di ploppingnya. Lalu nanti ADF-nya bakalan saya lepas juga. Nah, ini bakalan saya lepas kawan, bagian rangkaian sini. Kita akan sekalian membersihkan ya. Biasanya itu banyak kotoran-kotoran limbah drum ya di bagian ini, namanya dupleknya kawan ya. Dupleknya. Oke, kita langsung let's go saja.
cabut saja. Ini bakalan kita buka baut. Ini ada 4 baut ya. Saya ambil lubang dulu. Jadi posisi si HVT-nya itu iya, HVT-nya itu bagian sini kawan. Ini bakalan saya lepas, bautnya ada 3. Bukan 3 sih, ini ada 4 baut ya. Awas jatuh kawan. Oke. Pas ini enggak terlalu kotor sih. Nah, cuma kita harus tetap bersihkan. Nah, di bagian sini itu karet-karet ini sudah kotor kan. Kita bakalan bersihkan. Karena kalau ini kotor ya, karet ini kotor, karet si dupleknya. Jadi pada saat teman-teman menggunakan bolak-balik itu ya, menggunakan bolak-balik, biasa balikan kertas itu kotor, ataupun nanti pada saat motokopi timbal balik bagian sininya, bagian dalam dupleknya itu biasa paper jamnya di sini kawan. Soalnya karetnya ini kalau kotor juga itu telat memberinya ya, telat mengopar. Ini ada HVT, ini bakalan saya lap bersihkan kawan. Nah tentunya mungkin saya tidak ambil videonya kawan, agak ribet juga sih saya ini. Saya harus balik-balik seperti ini ya. Intinya ini harus dilakukan pembersihan bagian dalam sini ya, supaya nanti pada saat motokopi timbal balik itu betul-betul bersih kawan ya, tidak kotor lagi ya. Nah jadi kalau kondisi bagian dalam seperti ini kalau saya lepas. Kemudian kalau posisi laser kita harus melepas bagian sini kawan. Jadi kalau posisi laser kita harus melepas, itu kayaknya sepertinya bagian atas kita harus melepas semua sih. Laser itu ini bagian laser di dalam ya. Itu lumayan bersih sih kawan. Tapi bakalan tetap saya akan melakukan pembersihan si bagian dalamnya ya. Bagian-bagian pemanas juga. Nah ini kotor kawan. Tadi pun pernah saya lap ini kemarin, cuma karena sudah lama tinggal otomatis debu. Nah ini kotor, masih banyak, bukan cuma debu di sini, kotoran-kotoran limbah ya. Ini yang dari drum. Oke, baik bagian-bagian sininya. Ini sisa kita lap saja. Jangan disemprot, takutnya pada saat disemprot bagian dalam sini itu akan terbang debunya ke bagian laser. Itu akan banyak sekali kita lepas ya. Kita harus bongkar bagian atas ini, baru kita bisa melepas si laser unitnya. Nah seperti ini kawan. Ini banyak sekali debu, bukan debu ya, ini sudah campuran tinta kawan. Ini sisa dilap. Kalau kemarin ini saya sempat sudah ambil videonya cara melepas kaca scanner ini ya, yang bagian atas ini ada CCD nya kawan. Bautnya cuma menggunakan 2 baut. Kita melepas cover panelnya, agak tarik sedikit baru kita angkat. Oke. Nah setelah itu saya akan lanjut membersihkan rangkaian drum ini kawan ya. Rangkaian drumnya yang kemarin kita ponis itu ada terjadi kerusakan lah. Ini yang saya curigai kawan.
itu ada terjadi konslet di bagian rumah drum ini, sehingga hasilnya seperti kemarin itu hitam tanpa ada hasil, langsung kayak seperti konslet seperti itu kawan. Tapi yang bakalan saya cek nanti, ini bakalan saya bongkar si unit drumnya dilepas, dan saya akan bakalan bersihkan juga tinta yang bagian dalam sini. Nah, kemudian bedanya tipe generasi yang menggunakan lampu ya, jenis rumah drumnya itu pun beda kawan ya. Jadi tempat limbah, membuang limbahnya drum itu sudah ada tempatnya di sini ya. Tinggal dicungkil, kemudian ada 2. Beda dengan yang menggunakan elemen. Kalau menggunakan elemen itu biasanya kita buat lubang sendiri. Begitupun juga dengan catering. Tempat cateringnya itu pada saat kita mau isi toner ya, itu harus kita melubangi sendiri kawan. Oke, next. Tetap pantau kawan, karena sebentar lagi bakalan kita tes hasilnya setelah saya selesai melakukan pembersihan dan pemasangan bagian poltek atau tempat kepala colokan. Cica-cica di dinding, diam-diam merayap. Nah, di bagian sini kawan, pada saat teman-teman melepas pemanas, unit pemanas ya, di sini tuh ada soket. Ini soket sensor yang masuk arah sini. Itu jangan sampai terlepas kawannya. Oke. Jadi pada saat mau melepas unit pemanasnya, teman-teman harus perhatikan soket di sini. Soket sensor. Ya. Ini saya sengaja lepas karena saya mau bersihkan dulu kawannya. Saya mau bersihkan dulu isi bagian sini. Coba kita lihat, ini kotor sekali. Ya. Jadi dudukan unit pemanasnya itu kotor, gear-gear sini kotor kawan. Bakalan saya bersihkan juga bagian sini. Nah, saya mau semprot dulu supaya anginnya terbang bagian sini. Kotor. Oke, let's go. Mana lagi? Mana lagi? Hah? Mau kemana? Hah? Ini tips saya, Gung.
Hah? Sudah makan tadi. Nah, udah ke senter gitu. Ini kalau posisi sebelah kanan kawan. Di sini letak motor. Dia menggunakan satu motor ya. Jadi untuk mutar pemanas, kemudian mutar drum itu cuma satu motor kan dari sini. Nah ini. Jadi akan ikut mutar di bagian gear bagian dalam kawan. Jadi yang saya bongkar cuma bakalan membersihkan kapar-kaparnya. Jadi kapar-kapar bagian samping dan belakang ini itu sudah tak bongkar ya. Sebelah sana. Tinggal ngelap-ngelap bagian samping-samping ini ya. Karena ini kotor sekali juga kawan. Motor juga bisa dilepas sih. Janganlah nggak perlulah kita lepas. Paling kita lap-lap, kita bersihkan. Ini motor. Dan bagian rangkaian cover ini bakalan saya cuci dulu. Nanti kita lihat sama-sama cara sistem kerjanya ya. Kita lihat bagian samping. Nggak perlu kita kondisi tutup biar nanti keluarnya lembaran ke bagian belakang. Ini dupleknya bakalan saya cuci dulu ya. Sama cover-cover ini. Kecuali ADF ya. Ini bakalan saya cuci dulu kawan. Setelah saya selesai pembongkaran dan ini belum fix untuk pembersihannya kawan, bakalan saya bersihkan dulu di sebelah. Nanti selesai ini baru saya lanjutkan membongkar rangkaian drum ini kawan. Ini bakalan saya kosongkan karena ini sama sekali belum pernah saya coba si unit drumnya, saya oper ya. Soal hasil hitam-hitam itu, hitam tidak, bahkan hitamnya itu full satu lembar. Nah, saya mau coba ini bersihkan dulu si bagian limbah drum, kemudian saya akan cek si gear-gearnya. Masih nyala lampu. Baru kita tes nanti sama-sama apakah hasilnya, apakah saya berhasil setelah saya bersihkan rumah drum ini. Kalau seumpama tidak berhasil, saya akan pesan lagi ke teman-teman Surabaya kawannya. Si Mas Jembut itu, Mas Tri Kenan itu kawannya. Oh, kok nih? Oke, kawan. Bakalan saya bongkar kawan. Next. Akan lanjut dulu. Ini ada kuas tapi ku pakai. Mau kawan cuci. Ada tuh satu kuas di sana. Oh tuh nu ambil. Kedua kemarin dibeli. Sama yang kecil nu ambil juga. Oke guys, kita mau bantu Mas ya.